Gimana sih caranya gue pribadi itu ngatur duit? Jadi gue bakal kasih frameworknya. Ini simple banget ya. Jadi cara ngatur duit tanpa ribet. Jadi nggak pusing kayak orang lain ngajarin ke kalian. Gue bakal ajarin apa yang sendiri gue praktekin untuk bisa tracking aset gue dan cara gue personal ngatur duit. Lu nggak perlu repot-repot bayar uang per jam untuk financial advisor buat ngasih tahu kalian tentang cara keuangan. Karena di sini lu tinggal modal kuota aja, modal internet, lu bisa dengerin apa yang gue ngomong. Gue akan kasih yang praktikal dan kalian bisa langsung lakuin untuk improve kehidupan kalian. Yang pertama ya, basis dari cara gua personal itu ngatur uang adalah gua punya tracker aset per bulan. Maksudnya apa? Jadi gua punya semacam balance sheet personal gua. Ya, aset gua berapa, di mana aja, dan hutang gua apa dan di mana aja. Jadi gua akan langsung ya contohin aja di sini di Google Sheet. Di sini gua udah ada laptop di depan gua. Jadi gua bakal contohin kalian dengan cara yang paling sederhana ya yang gua lakuin pribadi. Ini caranya gimana? Ini gua kasih contoh sederhana aja. Gua tahu kondisi kalian beda-beda, cuman ini biar simple ya. Intinya ada aset ya per bulan, misal dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai nanti di Desember. Lu akan lakuin ini, siapin ibaratnya cut off date-nya. Misal ini lu bilang ini cut off-nya 25 ya. Jadi tanggal 25 lu selalu nge-update sheets ini. Jadi lu bisa lihat kondisi keuangan lu seperti apa. Yang pertama lu lihat nih, misalnya lu punya saham ya. Misalnya di Mirai Asset, di Indo Premier, di terserah dimanapun. Lu tulis di sini misalnya saham di Mirai berapa, saham di Pot berapa. Misalnya 5 juta ya saham di sini. Lalu lu punya reksadana, misalnya di Bibit, di Bareksa, dimanapun terserah. Ya ini gua ngomong sini nggak ada afiliasi dan gua nggak dibayar siapapun. Ini ada 9 juta misalnya. Dan di sini kalian punya cash di rekening Bank BCA kalian misalnya 5 juta. Kalian mungkin punya kripto 3 juta dan kalian misalnya ada properti, ada yang lain-lain kalian bisa list di sini. Di sini kita lihat nih kalau udah kalian list semua ke bawah, bikinnya simpel aja, nggak perlu ribet ya. Jadi total asetnya berapa? Dan misalnya kalian punya hutang nih, hutang kartu kredit di sini ada cicilan motor ya kan, di sini ada total liabilitasnya. Jadi aset dikurang liabilitas itu adalah net worth kalian. Di sini ada 5 juta. Kalau gue pribadi nanti gue akan jelasin di prinsip gue selanjutnya. Prinsip gue pertama dalam mengatur uang adalah gue percaya kata-kata dari Charlie Munger ya. Jadi 3L yang bisa bikin seorang lelaki jadi miskin. Yang pertama itu adalah ladies, cewek. Kedua liquor, minum-minuman. Dan yang ketiga adalah leverage atau hutang. Jadi gue tuh punya konsep yang agak aneh. Jadi orang banyak bilang, kan lu pengusaha bang, misalnya lu mau beli mobil, bagusan lu misalnya bahkan cicil KPR 1 tahun atau 2 tahun karena uangnya lu bisa putar lagi. Betul, ya. Gue tahu jelas dan gue tahu itu sebenarnya kalau secara matematika itu lebih efisien. Tapi prinsip balik lagi, ini gue mau ngomongin cara ngatur duit adalah cara ngatur duit gue. Yang gue suka adalah dengan ngatur duit, gue tuh nggak suka hidup berhutang. Jadi gue nggak punya hutang. Gue kalau mau beli rumah nanti segala macem, gue nggak akan pakai hutang. Gue beli mobil tuh nggak pernah hutang, selalu cash keras. Gue nggak pernah berhutang. Balik lagi, itu prinsip masing-masing. Tapi ini kalau kalian mau dengerin gue, ini cara gue. Jadi hutang ini bakal gue hilangin secepat mungkin. Jadi daripada gue nambahin aset investasi gue bakal sikat semua. Mau hutang kartu kredit, hutang cicilan motor, hutang cicilan rumah, itu bakal gue sikat pertama. Karena gue mau hidup tanpa hutang. Dari situ, lu tinggal update sheet sini. Lu update sheet sini, nanti kan ada totalnya tuh ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Apakah angka itu membesar atau mengecil? Jadi kalau misalnya dari sana, kayak seorang bisnis, jadi kalian harus treat diri kalian adalah sebuah bisnis. Kalau misalnya, oke, dari Maret ke April ini turun. Oke, apa yang gue lakukan salah? Apakah investasi gue di instrumennya salah? Apakah waktu itu memang ada kejadian black swan, ada drawdown di investasi gue? Apakah hutang gue ini nggak terkontrol? Apakah spending gue terlalu besar? Atau apa nih? Jadi kalau kalian punya aset tracker ini, kalian percayalah, ini kalian bakal kecanduan untuk ngisi ini tiap tanggal 25 misalnya cut off ya. Jadi kalian isi di tanggal tiap bulan yang sama. Nanti begitu ini udah Maret ya kan, kalian lihat April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di Agustus uang kalian tuh, wah, kalian bisa lihat tuh uangnya kok naik gitu. Setiap bulan kok aset gue meningkat. Nah itu kalian bakal seneng, kalian bakal lebih gigih untuk ngelakuin ini gitu. Jadi yang pertama, lu punya gambarannya dulu tentang aset lu berapa, yang jelas secara detail. Semua akunnya ditambahin. Lu mau di bank sini, sekuritas sini, tambahin semuanya jadi satu biar lu tahu jelas angkanya berapa. Nah, itu kan step pertama adalah lu punya aset tracker ya. Step pertama adalah lu punya aset trackernya. Nah, kita kan bahas step kedua. Setelah lu udah bisa lihat nih ya, kira-kira aset lu naik atau turun. Di sini gue suka pakai yang namanya spending cap. Ya, jadi ini tips nomor 2 gue. Jadi yang gue ngomongin di sini itu kalian bakal banyak nggak dengerin di tempat lain karena ini adalah konsep yang gue pakai sendiri. Jadi spending cap ini maksudnya apa? Jadi yang gue suka adalah pakai yang namanya spending cap. Gue nggak suka di persen-persenin. Misalnya nih, oke, gue decide bahwa Timothy sebagai manusia, gue akan spending cuman misalnya 30 juta per bulannya. Udah, jadi dari sana gue mainnya dari sana. Gue bukan main dari persenan income gue. Jadi misalnya gini, gue dapat income 50 juta ya. 30 juta akan tetap gue pakai untuk spending gue 20 juta investasi. Nah, sedangkan kalau income gue naik ke 100 juta, spending gue capnya mentok juga tetap di 30 juta. 70-nya buat investasi. Ngerti nggak? Kalau misalnya income gue 500 juta per bulan, spending cap gue tetap 30 juta. Jadi gue akan naikin terus investasinya. Jadi spendingnya aja yang gue limit. Nah, dari sana ya gue punya budget
tinggal dilempar ke rekening bank lain. Jadi 30 juta itu lu taruh di rekening bank lain. Gue nggak pernah ngelakuin budgeting yang ribet ini untuk ke pasar gitu. Itu terlalu pusing. Atau yang suruh catat spendingnya. Gue tahu itu bagus untuk beberapa orang. Cuman kalau gue personally menurut gue nggak ada fungsinya. Kalau gue udah taruh nih, oke 30 juta untuk spending, ya udah 30 juta untuk spending. Sisanya semua gue investasiin. 30 juta ini mau dipakai untuk makan atau untuk mau apa, itu terserah. Sama, misal kalian punya gaji 10 juta. Kalian decide, oke, gue mau spending 7 juta. 3 juta itu udah fix investasi, 7 juta ya terserah lo mau ngapain aja. Ya, terserah. Nah, tapi gimana caranya kita melakukan yang ibaratnya spending yang bikin kita happy? Nah, orang selalu bilang bahwa, oke, kalau lu punya hobi, ditekan, hemat. Itu financial advisor. Gue punya pandangan yang berbeda. Menurut gue, kalau kita punya misalnya hobi, contoh, hobi gue suka banget sama mobil. Dari kecil tuh, yang gue mimpi-mimpiin tuh cuma mobil. Jadi begitu gue punya uang, gue akan pasti beli mobil. Itu menurut gue nggak salah, selama masuk di spending cap kita. Jadi gini, contohnya, orang tuh semua punya satu hal yang mereka suka untuk spending. Misalnya nyokap gue itu suka banget kalau misalnya mau hadiah atau apa, dia selalu minta dibeliin giwang gitu, dia suka berlian. Tapi dia nggak gitu suka sama tas yang lain. Tapi dia suka banget misalnya sama anting gitu. Contohnya gue pribadi, gue suka banget sama mobil. Tapi kalau untuk baju, ini baju gue mungkin 80.000 ya. Ini baju gue 80.000, 100.000 mentok. Gue juga kadang nggak tahu, kadang dibeliin juga celana ini gue juga nggak tahu. Ya mungkin cuma 80.000, 100.000. Tapi gue suka beli mobil yang mahal-mahal. Kalau gue makan juga gue nggak terlalu peduli mau makan di mana, gue asal aja gitu. Lu mau makan gue di warteg ya, cuma nasi, orek ya, pakai kuah opor, itu gue juga bisa makan, nggak masalah. Tapi kalau mobil gue suka. Nah ini sama dengan kalian. Kalian cari apa yang kalian suka spending. Contoh, kalian suka misalnya bawa istri kalian dan anak kalian makan keluar. Lakukan itu. Jadi nggak usah ditekan. Tapi di hal yang lainnya ya lu nggak usah spending uang gimana, ngerti nggak? Jadi lu spending uang di hal yang lu seneng. Itu menurut gua akan jauh lebih happy hidup lu kalau lu bisa melakukan hal itu. Asal tadi masuk di dalam spending cap-nya. Jadi bikin spending cap-nya terserah. Abis itu mau ngapain? Yang pertama, tadi kan kita udah bahas tentang aset tracker. Kita bisa lihat itu naik turun, terus kita bisa kasih notes di bawah ya. Kenapa naik dan kenapa turun. Next-nya, kita udah punya spending cap nih. Jadi, stay di situ aja. Jadi, kalau mau income-nya naik, gaya hidupnya tetap sama aja. Gap antara gaya hidup dan income itu adalah ini kekayaan. Jadi, begitu kalian punya gap-nya ini melebar, terus lo kan tambah kaya terus. Lo punya aset yang kerja di satu tidur. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga yang penting, yaitu taruh di mana uangnya. Kalau udah disisihin, taruh di mana. Ini menurut gua paling gampang ngukurnya relatif itu adalah pakai umur. Kenapa? Karena semakin muda kita berinvestasi, kita bisa withstand namanya volatilitas. Jadi semakin muda kita, semakin resiko tinggi aset yang kita ambil. Contohnya, kalau di usia muda, anak umur 20-an, bahkan 30 tahun, itu enak banget untuk kita invest di saham, di kripto, ya aset-aset yang risky. Kita masuk di venture capital, private equity. Cari aset yang risky yang memang kita punya waktu untuk withstand volatility-nya. Sedangkan kalau kita udah lebih tua, kita ambil yang lebih risk off asetnya, yang lebih stabil. Contoh nih ya, gue contoh. Misalnya lu invest di S&P 500, let's say. Itu indeksnya Amerika. Tahun 2008 kena crash, ya kan? 2020 kena COVID, terus dia V-shape recovery. Tapi kalau misalnya kita masih muda, kita bisa kena tuh, kayak gitu-gituan. Bahkan uangnya at one point 2008 itu hilang 60%. COVID hilang lagi 50%. Itu kita bisa tahan karena kita punya umur untuk stay itu. Jadi nggak masalah untuk masuk di aset-aset yang lebih volatile. Dalam investasi, paling bagus yang kita bisa lakukan adalah jangan timing the market. Jadi time in the market is always better than timing the market. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu market itu mau jungkir balik atau mau kemana. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa otomasiin investasi kita. Contohnya, kayak gue pribadi, gue udah pilih aset gitu. Misalnya gue pilih indeks S&P dan gue pilih Bitcoin. Ada juga misalnya exposure ke emas dan lain-lain. Itu gue automate. Jadi kayak tadi, gue punya misalnya gue punya uang 10 juta. Spending cap gue di 7. 3 itu ya, begitu gajian, 3 itu udah hilang. Jebret. Taruh Bitcoin, taruh S&P, taruh sini. Dapat lagi bulan depan 3 juta, hilang. Gue jadi manajer, jadi 13 juta misalnya. Gaji gue jadi 20 juta, spending cap gue 7, masih sisa 13. 13 itu hilang, boom. Ya. Jadi otomatis, langsung gue masukin di instrumen investasi, habis itu gue nggak lihat lagi. Itu cara kalian bikin kekayaan. Jadi nggak perlu cara-cara ribet, ini begini, itu. Nggak perlu. Dapat uang, boom. Dapat uang, boom. Cepet aja, hilang uang. Putar terus uangnya. Ya. Jadi ingat untuk punya spending cap, jadi kalian tahu kita mau spending berapa, ini sisanya investasi semua. Mau naik kayak gimana pun income-nya, spending cap-nya tetap sama, sisanya buang, investasi. Dan ini yang please gue minta kalian tolong dalam mengatur uang ya. Uang itu susah dicari ya, lu keringet darah untuk cari uang. Please jangan gampang hilangnya. Maksudnya apa? Jangan ditawarin teman, yuk ini kita ada investasi bisa 10% sebulan robot trading. Itu kalian lari jauh-jauh. Kenapa? Karena apapun jumlah uang kalian, kalau dikali dengan 0, itu hasilnya 0 juga. Jadi jangan pernah taruh aset kalian, dia yang kemungkinan hilang semuanya. Ya kayak robot trading lah,
mau suntik dana alat kesehatan, permainan-permainan money game, uang seperti itu kalian lari jauh-jauh kalau dinawarin. If it's too good to be true, ya, it's too good to be true. Jadi jangan ilangin uang kalian. Rule pertama investasi, jangan hilang uang. Rule kedua, jangan lupa rule nomor 1. Jadi videonya ini gue akan rekap. Pertama, lu bikin aset tracker, itu bakal kecanduan. Begitu lu lihat aset lu naik, nanti lu akan kecanduan sendiri. Ya. Yang kedua adalah, lu punya spending cap-nya berapa. Ketiga, ya, lu pilih nih, lu mau investasi di mana, investasi yang benar. Lu lihat nih, uangnya bisa dibuangnya kemana, dan otomatisin itu. Ya. Jadi otomatis, dapat uang, boom, hilang. Dapat uang, boom, hilang. Dan yang terakhir keempat, jangan hilang uangnya, ya, jangan taruh di investasi yang aneh-aneh. Sekarang kalau gue tanya, ribet nggak ngatur duit setelah nonton video ini? Jawabannya enggak. Ya, simpel banget kan ngatur duit. Kita cuma perlu tahu ya uang kita berapa, kita perlu tahu ya spendingnya berapa. Nggak perlu catat-catat gitu, nggak perlu. Terus kita buang, tahu buangnya di mana. Begitu tahu buangnya di mana, jangan buang di tempat yang terlalu bodoh. Simpel kan? Tapi selalu dibuat ribet sama semua orang. Di sini gue pengen secara genuine ya, dari hati gue pengen bantu kalian untuk jadi orang-orang yang lebih baik. Karena gue percaya pribadi ya, akar dari segala kejahatan adalah orang-orang yang nggak punya uang. Kalau gue bisa bikin masyarakat kita, bahkan di Indonesia maupun nanti ke dunia, itu jadi sedikit lebih baik secara keuangan, gue rasa tingkat kriminalitas itu akan menurun. Ya, orang-orang yang jadi begal, orang-orang yang jadi maling, itu pasti akan berkurang dengan adanya literasi finansial yang baik di bangsa kita. Jadi target gue adalah sebenarnya untuk bisa edukasi kalian. Ya, lu cukup modal kuota, modal internet, ya. Lu gratis, gue akan ajarin lu semua yang gue tahu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih pusing, ya bingung, kebanyakan dapat saran dari orang-orang, gimana caranya atur duit. Lu tanya gimana caranya gue bisa dapetin bahkan bermiliar-miliar sampai di umur 22 tahun? Ini jawabannya, 4 simple step ini. Nothing fancy, nggak perlu Excel sheet yang gila, ada semuanya, income statement segala macam, nggak perlu. Nggak perlu fancy-fancy, cuma 4 step ini untuk bantu kalian bebas finansial.